Halo Desa Anak Seberataan, kembali lagi di acara Tembikesya spesial di acara podcast Klinik Koperasi dan UKM Idaman Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan hari ini kita mengangkat tema tentang strategi, tata kelola, dan manajemen usaha koperasi yang ada di Desa Muai, yaitu adalah kita bersama dengan Ketua Koperasi Belayan Sejahtera, yaitu adalah Bang Jamaluddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah menerima kita. Selamat datang di Koperasi Belayan Sejahtera. Ya. Luar biasa sekali kita disambut dengan hangat. Dan juga alhamdulillah kita juga difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM yang alhamdulillah hari ini PLT-nya langsung yang turun tangan dan turun ke lapangan dan bersedia menjadi narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang Fauji. Bertemu lagi ya Pak. Ya alhamdulillah, selamat salam Bang Jamal. Selamat datang Bang Adis. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Ya. Mungkin kita langsung saja kepada poin kita Pak ya. Ya, Boleh. Padahal enggak aja tambah basa-basi ya. Tapi takut habis baterai. Nah, jadi yang pertama ke Bang Jamal dulu deh nih. Banyak nih kan wadah kita ini kan jauh, daerah Puhuluan, Betul. bahkan banyak sedikit sekali. Dan rata-rata kawan-kawan saya, tim saya ini mungkin baru sekali ya datang ke sini dan belum tahu namanya koperasi kita ini, Koperasi Belayan Sejahtera. Nah Bang, gimana sih sejarah terbentuknya koperasi kita nih Bang? Ya, Koperasi Belayan Sejahtera ini sebenarnya Bang Fauji didirikan sejak tahun 2002. 2002 ya? 2002. Jadi kalau sekarang udah 22 tahun lah ya Bang. 22 tahun. Umuran Netam nih Pak? Puasa ya. Ada 23. Ya, 22 tahun lah ya. Dari Ya. 2002 dibentuk dulu Desa Muai ini masih desa pemekaran, Pak. Oh. Ya, masih desa Longbehalok. Oh. Jadi dimekarkan jadi Desa Muai. Jadi masih pertama akte pendirian kami itu ya Desa Longbehalok. Nah, 2002 anggota waktu itu pertama kali 30 orang, Pak. Oh, 30 orang. 30 orang aja Mas Boji. Kemudian luas lahan anggota waktu itu masih 35 hektar. Pertama kali sekali berdiri. Lalu sekarang alhamdulillah anggota kami sudah 1067 orang. 1067 orang. 1067 orang dengan luas lahan 3.700 hektar yang dikelola atau yang tergabung ke dalam Koperasi Belayan Sejahtera. Awalnya Pak, kita membentuk koperasi ini, apa yang mulai kita berpikir kenapa harus membentuk koperasi? Nah, gitu. Saya ini kan bukan perintis ya. Wah, Saya ini pewaris. Gitu. Tapi kalau bahasa saya dulu saya mewarisi kapal yang mohon maaf mungkin masih agak bocor-bocor, jadi agak PR banyak juga saya nambah-nambahin kapal ya. Tapi cerita dari para pendiri kami dulu mendirikan koperasi ini perjuangannya luar biasa. Kenapa? Karena dulu transportasi yang bisa kita gunakan untuk sampai ke kabupaten itu ya cuman ces atau kapal kelotok. Oh, naik ces gitu dulu Naik ya? ces Pak. Jadi pendiri kami itu naik ces tuh mungkin seminggu baru tembus ke Tenggarong. Ke Tenggarong. Naik ces. Nah, jadi sebenarnya sih motif awalnya mendirikan koperasi kalau dari cerita mereka karena masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit namanya PT Rea Kaltim ya di sini. Pendiri saya berpikir masa ada perusahaan itu kita ndak nanam sawit juga. Kalau ndak nanam sawit masa kita menjadi penonton aja. Sebenarnya itu mimpi pertama, motif pertama ini. Lalu mereka dirikanlah sebuah koperasi namanya Belayan Sejahtera. Nama Belayan Sejahtera ini sebenarnya punya kekuatan juga ya. Mimpinya pendiri kami itu Mas Fauji supaya seluruh masyarakat di dataran Sungai Belayan ini mulai dari hulu sampai ke perbatasan Sungai Mahakam itu sejahtera segalanya. Artinya berharap bahwa koperasi ini dengan prinsip ekonomi kerakyatan itu bisa jadi motor penggerak ekonomi bukan hanya di Desa Muai tapi di desa-desa yang ada di dataran Sungai Belayan. Kurang-kurang lebih begitulah mimpi pertama kali. Perjuangan mereka 2002 Pak Launa jadi ketuanya ya, Haji Launa. Kemudian 2004 dibangun berganti jadi Pak Lahuddin. Kurang lebih sekitar 2014 kantornya kebakaran. Ya Allah. Waktu itu kantor itu sudah di sini Pak?
Kantor belum di sini. Belum ya. Kantor dulu di belakang kantor desa. Nah, sebelahnya itu dulu mereka buka semacam inilah apa toko gitu ya. Nah, itu kebakaran. Kebakaran 2014. Oke. Bakaran, akhirnya mereka rapat anggota. Akhirnya SHU ditahan untuk bikin kantor baru. Nah, jadilah kantor yang ada sekarang ini. Mulai 2014 mereka mulai bangkit lagi. Kalau saya lihat pertumbuhan keanggotaan itu dari sejarah paling besar itu di 2015 sampai 2020. Peningkatan pesat keanggotaan. Dan memang kalau lihat dari harga sawit juga memang di tahun-tahun itu yang paling konstan peningkatan harganya. Kira-kira seperti itu. Terus Bang Jamal sendiri terpilih menjadi? Saya terpilih di 2021 pertengahan. 2021. Pada saat saya terpilih, saya terpanggil sebenarnya karena saya dulu asli orang sini ya. Saya kecil di sini, sekolah di sini, kemudian merantau ke kota. Saya kembali ke desa, tujuannya ya semata-mata memang saya melihat desa ini nggak bisa terus begini, harus terus bangkit gitu. Akhirnya saya kembali dan alhamdulillah dipilih kembali oleh anggota waktu itu. Nah, cuma sebelum saya menjadi ketua koperasi, sebenarnya koperasi udah punya prestasi-prestasi. 2015 Koperasi Belayan Sejahtera ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi sebagai perwakilan dari KUKAR sebagai koperasi terbaik. Sudah mewakili koperasi di Kutai Kartanegara. Di provinsi juga diberikan penghargaan di tahun yang sama sebagai koperasi produsen terbaik ya. Juga mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, baru zaman saya di 2023 itu kita kemudian melanjutkanlah apa yang kemudian sudah dibawa oleh koperasi. Jadi 2023 kita mendapatkan 3 penghargaan. Penghargaan pertama dari Dinas Koperasi ya dan UKM, itu kita dapat penghargaan koperasi sehat. Artinya kita dilihat atau dinilai sebagai koperasi yang sehat secara kelembagaan, secara keuangan dan sebagainya. Kemudian di tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan internasional. Koperasi tersertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ini standar Uni Eropa yang disusun. Dan penghargaan itu satu-satunya di Kutai Kartanegara. Baru di 2020. Berarti kelas nasional dah kita nih ya, anunya. Kelas internasional ya. Oh ya, sorry nih ya. Jadi agak apa ya? Jadi maaf, mantap. Di nyaman tapi nyaman gitu. Ya, di nyaman gimana ya? Sebutkan aja nih, Pak. Iya, mau disampaikan terlihat sombong gitu. Tapi nggak disampaikan sayang gitu. Nah, jadi 2024 kita dapat penghargaan koperasi perkebunan pertama di Kutai Kartanegara yang sudah tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil. Gitu, Mas. Tepuk tangan ya. Ya, jadi saya kira penghargaan-penghargaan itu tentu bukan atas kerja pribadi saya. Ya, itu atas kerja tim dan kolaborasi antar semua pihak. Ya, artinya kan kita pasti ada tim. Nah, gimana sih struktur kita ini, Pak? Bang Jamal. Waktu saya pertama kali gabung ke koperasi ini, strukturnya sama pada umumnya dengan koperasi-koperasi lainnya. Ada ketua, ada pengurus, ada pengawas, dan 1-2 pengelola. Memang saya melihat bahwa ya kalau mau koperasi mengikuti era digitalisasi, era modernitas, kita harus membawa aktor modernitasnya, aktor digitalnya. Nah kan kalau, mohon maaf ya, saya mohon maaf sebelumnya, kalau kita bawa aktornya orang tua kan ini bukan eranya mereka, bukannya saya menghindar ya dari generasi-generasi di atas kita, tapi memang harus aktornya anak generasi milenial yang dekat dengan digitalisasi dan modernitas gitu. Karena zamannya sudah berubah. Betul. Nah, jadi saya cukup banyak melakukan perombakan di level struktur, Pak. Dulu pengurus kami itu, kami ada sama pengurus pengawas ya, Pak. Cuma bedanya dulu pengurus kami itu ada 5 orang. Sekarang pengurus kami hanya 3 orang. Justru saya kecilkan. Nah, saya lebih banyak merekrut pengelola, manajer-manajer, kemudian tim-tim di bawahnya.
Jadi kalau secara struktur kami ada pengurus, pengawas ya yang ngawasin, kemudian ada manajer pengelola. Jadi manajer ini megang, ada yang 1, ada yang 2 unit usaha. Gitu. Nah, baru di bawahnya nanti ada kepala admin, ada yang supervisor, gitu, tergantung kebutuhan dari masing-masing unit usahanya. Gitu. Terus Bang, unit usaha kita ini tadi apa-apa saja? Saat ini ada 7 ya. Nah, mungkin kalau ini saya boleh bicara, ya ini bagian saya. Iya. Yang dulu kalau saya bilang masih agak bocor-bocor kapalnya, nah sekarang saya tambah-tambalin. Artinya menyempurnakan. Betul. Artinya saya sangat menghormati prestasi pengurus sebelumnya. Dan saat ini saya, dulu tuh waktu saya nggak masuk hanya ada 3 unit usaha. Penjualan TBS, kemudian Saprodi, ya, 4 Saprodi, itu perdagangan. Saprodi ini apa Bang? Itu dia jualan pupuk, jualan herbisida, pestisida untuk rumput ya. Terus juga BBM, solar. Nah, terus juga ada alat berat. Di zaman itu kita punya 1 backloader, kemudian 1 doser. Nah itu 2 itu yang kita punya alat berat. Saya gabung di 2021 pertengahan. Sekarang sudah ada 7 unit usaha. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada. Berarti dari 4 tadi bertambah 3. Betul. Apa saja? Saya nambah bengkel, nambah minimarket, kemudian juga simpan pinjam ya. Kemudian juga ada coffee shop lah yang kita kelola, kecil-kecilan lah, tempat ngopi, tempat untuk biasalah anak muda ya, nongkrong-nongkrong kan. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, izin Pak Taufik, sebutin pertanyaan lagi baru mengarah gitu. Ya salah, aman. Kira-kira Bang, sejauh ini omset kita itu sudah berapa sejauh ini? Tahun lalu omset kita ada di angka 8M ya. Tahun ini per Oktober dari update yang saya dapat itu di angka 16,2M. Wah. Jadi itu kotor ya, maksudnya masih perkembangan dari tahun lalu. Jadi mungkin ada, saya sangat optimis memang dari tahun lalu. Strateginya memang saya gemukin pengelola Pak, walaupun gaji banyak saya keluarkan, tapi pendapatan saya serap banyak. Kita push juga ya. Betul. Bah, ini wajar aja. Tadi saya dengar ya kan banyak dan saya lihat saja mentah wajar aja Pak. Sistem administrasi keuangan SIDA sudah pakai program. Oh ya betul. Kita punya aplikasi ya. Kita hire seorang programmer yang nanti ngedevelop laporan keuangan kita. Wajar aja. Jadi petani itu Pak, anggota kami itu real time bisa melihat performa kami. Berapa sih pendapatan unit-unit usaha? Berapa sih sebenarnya pendapatan dari berapa karyawan kita? Terus dia sendiri bisa melihat, oh saat ini pendapatan saya segini, utang saya segini. Jadi performa kami bisa dilihat secara langsung. Tujuannya agar petani itu percaya. Karena kalau koperasi ini kan kuncinya trust ya Pak, kepercayaan. Kalau petani nggak percaya, nggak mungkin anggota tuh kalau nggak percaya kita bisa berkembang. Ya, kalau sekarang kan bisa dicek. Bisa di mana aja Bang? Real time. Pitisnya 16 miliar putaran ya, wajar aja Pak. Tom. Sabar ya. Sabar aja ya kan. Makanya masih UKM nih ya kan. Oke, kita mengarah kita mengarah ke kepala dinas Pak. Makasih Bang. Ya itu adalah Pak Taufik. Nah, awal kali ini Pak Taufik melihat teman-teman koperasi Belayan ini. Nah, kayak mana pandangan pertama Pak Taufik hingga mereka berproses saat ini? Oh ya, kalau Belayan Sejahtera ini diibaratkan seorang wanita, saya langsung gitu cinta. Iya. Ingin aku. Karena saya memang kedatangan saya ke sini yang kedua kali. Yang pertama ke sini saya itu diminta mewakili kepala dinas meresmikan Belayan Mat. Satu-satunya setahu saya di Tukar ini yang koperasi yang mendirikan mat, artinya pasar modern gitu ya, toko modern. Belayan Sejahtera. Saya pikir dia itu berada di kota. Ternyata dia nyebrang sungai. Nyebrang sungai naik ferry masuk di sini. Ada mat. Hebat. Kemudian ya saya tadi sependapat dengan Bang Jamal bahwa bukan orang tua
sekarang ini tidak bisa bersaing karena saya tua ya. Nah, saya sudah tua. Tapi pada momen-momen tertentu atau pada bidang tertentu memang kehadiran milenial itu sangat dibutuhkan dan terbukti gitu. Tapi tidak meninggalkan yang tua juga. Yang tua juga bisa berprestasi. Nah, jadi pandangan saya pada saat itu saya lihat itu berbeda. Makanya temanya kita angkat untuk ini adalah tata kelola dan manajemen usaha. Apa yang dilakukan? Banyak koperasi di Kutai Kartanegara ada banyak koperasi. Kenapa kenapa Belayan Sejahtera bisa berbeda, bisa berdaya saing, bisa mensejahterakan anggotanya? Tentunya ada sesuatu tips-tips khusus yang telah dilakukan. Makanya kita angkat ini untuk menjadi percontohan bagi yang lain. Kata kuncinya adalah saat ini adalah keterbukaan. Beliau karena manajemen koperasi ini adalah milik bersama, salah satu yang dibutuhkan itulah keterbukaan. Dia mempunyai aplikasi, silahkan setiap anggota untuk mengecek bagaimana kondisi keuangan koperasi kita secara real time. Ya, artinya Pak Bang Jamal ketika menyampaikan visi misi untuk menjadi ketua koperasi Belayan Sejahtera menyatakan begini loh yang akan saya lakukan. Nah, kemudian itu disetujui oleh anggota sehingga terpilih beliau jadi ketua dan beliau buktikan jalannya usaha. Kan indikator dari koperasi itu diantaranya adalah tadi sudah dikatakan sehat pun ada nilai indikatornya lah omset. Omsetnya 100%. Tahun lalu 8 miliar, sekarang belum tutup buku 100% naiknya 16 miliar. Itu uang semua Bang Fauji. Uang semua itu enggak campur kuini itu. Itu uang semua. Nah, jadi, tapi uang anggota. Nah, jadi sekarang ini koperasi Belayan Sejahtera telah menunjukkan melalui Bang Jamal dan kawan-kawan lainnya telah menunjukkan eksistensinya sehingga kita jadikan ini sebagai salah satu contoh buat yang lain. Kalau kita bicara koperasi di Kutai Kartanegara, kalau misalnya dari nasional maupun dari provinsi nanya, siapa yang Bapak tunjuk? Saya bilang Belayan Sejahtera di Desa Muai. Silakan datang. Tak perlu jauh-jauh. Boleh mau datang jauh-jauh ke studi kemana, tapi tempat kita ada. Nah, begitu Bang Baji. Jadi orang luar pun kalau mau kunjungan ke sini aja. Ya, ke sini aja. Melihat kooperasinya. Sudah ada kopinya. Kopi tubruknya ada. Original lagi, saya biasanya kopi saset Pak. Ini kopi itu ngerenya doping sih nih ya. Ini dapat tidur kita malam nih. Itu asli kopi sini loh. Nanam di sini Bang ya kopi kita kopi tadi. Ritan sih. Dari Ritan. Dari Ritan. Diolah. Nah, enggak perlu jauh-jauh. Jadi beliau ini memanfaatkan potensi yang adanya. Saya senang artinya potensi yang ada itu tentunya memiliki kekurangan, tapi tinggal kita mengemasnya nih. Kan ada kalau americano kita datangkan Amerika ngapain? Yang penting kopi Ritano. Begini, Ritano kan begini. Kekurangannya ini kita kemas. Bahwa inilah kopi Ritano. Kita beri label kopi Ritano. Ganti nanti ya. Siapa? Tubuh Ritano. Seketika ada brandnya ya. Brand yang bagus itu Bang Boji. Tapi dari kacamata pemerintah nih Pak, terkait koperasi ini Pak, apakah koperasi ini sudah menjalankan mekanisme ataupun SOP dari pemerintah? Ya, jadi tentunya itu sudah dijawab oleh ketua tadi. Pemerintah telah memberikan penghargaan prestasi kerja sebagai koperasi yang sehat. Koperasi sehat itu indikatornya banyak, ratusan ratusan indikator. Tentunya salah satunya SOP, kemudian manajemen usaha sebagai dan lain-lainnya, sehingga muncullah indikator koperasi yang sehat, koperasi sehat. Dia ada sehat, ada cukup sehat nih. Nah, sehat ini ada yang sehat tapi tidak memiliki kinerja. Itu apa? Ibarat kita kan sehat tapi di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tidak produktif kan? Tidak produktif, tapi ini sehat
tentunya ada dibuktikan dengan eviden aset omsetnya yang meningkat. Ada yang cukup sehat. Nah, cukup sehat ini ya mungkin perlu dilakukan suntikan vitamin atau mungkin asal jangan stroke aja. Stroke repot urusannya. Itu tahu beludah mereng. Ya, mudah-mudahan orang-orang. Nah, jadi bukti dari pertanyaan tadi, koperasi Belayar Sejahtera pada kategori koperasi sehat. Ya. Nah, itu cukup, itu jawaban saya. Sudah sangat. Artinya ketika sudah bahkan internasional, Pak. Ya, tadi sekarang ini memang ada kepentingan dari pihak luar terhadap manajemen produksi nih. Produksi diantaranya adalah melakukan sertifikasi terhadap badan-badan usaha yang ada di bawahnya. Tentunya ini yang itu salah satu manajemen internasional ya. Alhamdulillah pihak Belayar Sejahtera telah memenuhi kriteria itu sehingga mendapatkan sertifikat secara internasional. Susah juga saya nyebutkan namanya itu. Kalau nyawanya kan orang apa aja. Lepat nih. Oke, itu balik ke Bang Jamal, Ketua Koperasi Etam, Koperasi Belayar Sejahtera. Dalam menjalankan koperasi kita nih, Bang, apalagi ketika Bang Jamal terpilih tahun 2021 tadi, Bang. Nah, apa-apa saja kendala yang kita hadapi, Bang? Baik di internal maupun eksternal, Bang. Ya, namanya kita di kampung ya. Kita di kampung, kita pasti berhadapan dengan situasi infrastruktur yang terbatas, yang mungkin sedang dalam proses pengembangan. Jadi di desa ini memang pertama kali saya datang, saya kan punya mimpi itu digitalisasi. Karena memang waktu saya 2021 menuju 2022 kampanyenya adalah koperasi go digitalisasi. Nah, jadi memang waktu saya kesini ya tantangannya infrastruktur digitalnya, ya kayak jaringan ya. Nah, ini jaringan ini yang memang jadi PR ya kalau bicara soal digitalisasi. Kedua adalah, mohon maaf, cara berpikir. Di sini masyarakat kita masih rata-rata menggunakan uang tunai untuk transaksi kegiatan sehari-hari. Nah, sementara kan di kampung keuangan itu kan gila ya. Saya pernah bawa uang dari kecamatan ke sini, itu Mas Fauji, nilainya 10 M. Saya bawa dari Bank Kembang Janggut itu ke kantor sini. Bapak Mas Fauji kan tadi dari Kembang Janggut ke sini Dulu tidak seaspal itulah maksudnya. Jadi bisa bayangkan saya bawa uang dari Bank Kembang Janggut ke sini 10 M. Uang saya, mobil saya itu penuh uang. Satupun dari kami itu nggak ada yang boleh keluar dari mobil. Mau di peri ya di mana nggak boleh. Buka sebentar sama gitu, kasih duit langsung berangkat. Deg-degan. Dan kita bawa brimob. Bawa brimob tuh 2 orang. Tetap saya deg-degan, Pak. Dulu 100% harus dibagi gitu. Jadi itu ya tantangannya kemarin itu ya. Itu jadi satu itu, kemudian juga yang lain adalah tantangan koperasi pada umumnya. Kita punya banyak anggota. Artinya yang miliki saham di dalam koperasi itu tidak 1-2 orang, banyak sekali. Bayangkan anggota tadi 1000 lebih, kepalanya banyak sekali. Sehingga keputusan-keputusan itu memang butuh banyak rasionalisasi. Apalagi kita ini yang dulu kuliah di kota, balik ke kampung, bahasa-bahasa sekolahan nggak diterima sama petani. Maksud saya gini, sulit menyampaikan maksud kita ke petani, karena memang kita anak sekolahan yang dulu tuh ngomongnya tuh sosok ilmiah gitu lah. Padahal petani itu jauh lebih pintar dari kita ya. Sebagai katalisator. Betul, bahasa-bahasa gitu. Nah, sebenarnya sih ada sedikit tantangan di situ. Nah, dimana memang cara komunikasi yang mudah dimengerti oleh petani. Konsep-konsep sedikit master plan itu untuk 10 tahun ke depan. Petani kan susah bayangkannya 10 tahun ke depan itu gimana gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan ini sebenarnya baru 50% dari master plan yang sudah saya susun di 2021. Bahkan mimpinya nanti pengen bangun pabrik apa. Ya tantangannya itu. Kalau dari eksternal gimana, Bang? Eksternal sebenarnya
Yes, ini harus saya sampaikan ya, walaupun pahit gitu. Kita belum begitu ketemu kliknya lah dengan mitra utama kita ya, perusahaan PT Rea Kaltim. Belum begitu ketemu kliknya. 2020 itu perubahan kebijakan. 2022 ada perubahan kebijakan di mana perusahaan itu nggak lagi menentukan harga TBS itu lewat pemerintah. Jadi menentukan sendiri. Konsepnya berubah jadi bisnis to bisnis kan. Nah, trust masyarakatnya berubah. Maksudnya kami nggak percaya perusahaan, kami percaya pemerintah gitu. Kalau harga yang ditentukan pemerintah, nggak mungkin pemerintah ini jenakahi kami gitu. Tapi kalau ada kepentingan kan? Betul, nggak ada kepentingan. Tapi kalau perusahaan, ini dikit-dikit paling mereka potong gitu. Trust itu kemudian mulai sedikit ada gap gitu Pak, ada batas sedikit. Nah, ini sebenarnya tantangannya sih, belum ketemu misinya perusahaan dengan misinya masyarakat itu belum terlalu ketemu. Semoga dengan podcast ini ya, saya sih berharap dengan podcast ini kita bisa menyampaikan ya, maksudnya kita berharap bahwa perusahaan itu bisa melihat Koperasi Belayan nih prestasinya. Saya nggak sombong ya, tapi saya mau bilang coba di antara semua mitra kita mitra yang berusaha untuk mengejar prestasi. Pemerintah aja beri dukungan penuh ke kita, bantuan apapun diberikan ke kita. Nah, sekarang saya pengen tuh gimana sih perusahaan ini melihat kita juga sebagai barang. Kalau katanya Pak Taufik tadi, pertemuan pertama langsung jatuh cinta gitu. Apalagi udah bertemu berpuluh-puluh tahun kan. Itu lain cinta lagi tuh, beranak pinak. Kira-kira gitu. Kira-kira kayak itu Bang ya. Nah, apa nih Bang? Kiat-kiat, kita kan perlu sharing juga nih ke teman-teman. Apa nih kiat-kiat membangun koperasi sampai pada titik ini Bang? Sampai 7 unit usaha ini Bang. Kiat-kiatnya apa? Pertama adalah menurut saya butuh leadership yang benar-benar punya visi, punya mimpi, punya rencana. Karena kalau nggak ada leadership yang punya mimpi dan rencana, nggak mungkin organisasi bisa terarah. Kedua, butuh transparansi. Menurut saya kunci dari koperasi yang pemilik sahamnya adalah banyak orang adalah transparansi, karena transparansi itu adalah kuncinya kepercayaan. Orang nggak akan mungkin percaya kalau nggak transparan. Kadang kan dari sumber ke sumber itu kan orang kadang berubah-ubah tuh. Betul. Kalau sudah melihat data, oh ini 3 itu kok, ini 3 itu dia. Betul itu Mas Wajah. Jadi menurut saya visi, transparansi, kemudian transparansi. Ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu kunci. Kenapa? Saya pastikan tidak ada koperasi yang berhasil kalau tidak akuntabel. Maksudnya gimana tuh Bang? Akuntabel itu adalah satu, memiliki data yang mudah untuk dipahami, laporan keuangan ya terutama. Memiliki laporan keuangan yang mudah dipahami oleh anggotanya, dan menjadi bahan informasi untuk menentukan manajemen organisasinya. Karena akuntabilitas itu kan sebenarnya kunci dari kredibilitas koperasi. Kalau koperasi perkebunan, database ini penting untuk melihat apakah produktivitas lahan anggota itu memiliki pertumbuhan. Terus kita juga bisa mengevaluasi sejauh mana, apa saja tantangan-tantangannya, apa saja masalahnya. Oh, di kebun ini atau di kelompok ini produktivitasnya di tahun lalu turun nih, turun dengan tahun sekarang. Nah, kita perlu ada improvement apa di situ. Nah, sebenarnya sih, jadi cari masalahnya itu di database itu tadi. Betul. Data ini penting ya. Koperasi yang maju adalah koperasi yang peduli pada data. Saya pastikan itu. Kenapa saya menilai seperti itu? Karena data itu adalah sumber bagi kebijakan. Data itu adalah sumber bagi keputusan. Kalau keuangan misalnya, untuk menentukan budgeting, untuk menentukan anggaran, pasti butuh data dulu. Untuk mengalokasikan barang dan sebagainya. Gitu. Supaya di kelebihan, di kekurangan. Betul. Dan kita bisa mengukur apakah performanya ada peningkatan atau enggak. Itu sih menurut saya. Pertama, peduli pada data. Kemudian juga akuntabel, transparan, dan memiliki visi. Ya, visi ini bukan sekedar
mimpi ya, tetapi visi yang terrealisasi di dalam program-program kerja. Mau usaha apa, targetnya berapa, maksudnya visi-visi yang terukur kayak gitu ya. Dan memiliki pengelola yang paham terhadap mimpi dan visi tadi. Mohon maaf gitu, karena banyak kita yang jadi pengurus itu pengen aja jadi pengurus, tapi setelah jadi pengurus nggak tahu mau ngapain. Wah, itu tadi menjadi alasan kita juga mengefisiensikan pengurus, karena jadi pengurus lebih banyak pengelolanya. Betul, karena pengelola itu kebijakan di saya, otoritasnya di saya. Itu kalau pengurus otoritasnya di rapat anggota gitu. Sebenarnya sih strateginya begitu, supaya saya bisa bebas menentukan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Betul. Siap. Thank you Bang Jamal. Selanjutnya langsung ke Pak Taufik. Izin Pak. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana peran pemerintah, terutama Diskop dan UKM Kutai Kartanegara dalam mendampingi operasi, terutama koperasi Belayan Sejahtera ini? Peran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini melalui Dinas Koperasi dan UKM terhadap koperasi Belayan Sejahtera dan koperasi-koperasi lainnya itu sama. Artinya kita lakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan pendampingan dan perlindungan yang Jamal ya. Nah, kemudian namun hasilnya tidak bisa sama, karena tadi banyak faktor yang mempengaruhi. Satu diantaranya adalah yang paling utama itu diantaranya adalah pengurus, sumber daya manusianya. Kemudian tadi sumber daya manusia tadi itu ada visi. Visi tadi adalah mimpi yang rasional gitu. Jangan mimpi yang tidak bisa dicapai, tapi adalah visi yang bisa diberikan, yang dibuktikan seperti yang Bang Jamal katakan tadi. Kemudian transparansi, banyak yang tidak transparan. Kemudian akuntabel. Jadi kalau ketika transparansi, apa yang ditransparansikan adalah penggunaan dana. Nah, penggunaan dana ini tadi masuk ke menjadi akuntabelnya, artinya keluarga satu jadi satu. Nah, jadi ini satu keluarnya, ini satu keluarnya, tidak bisa ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di akuntabel. Tidak di akuntabel tadi macam-macam lagi alatnya. Jadi pembinaan kita banyak kepada ini, salah satunya adalah sampai ke Koperasi Belayan Sejahtera ini mendapat kategori sehat tahun 2023. Nah, kemudian sampai kegiatan podcast ini salah satu pembinaan kita. Artinya kita menunjuk Koperasi Belayan Sejahtera ini untuk menjadi role model, itu juga sebuah prestasi yang kami berikan atas kesungguhan mereka dalam melaksanakan semua tata kelola dan menerima usaha koperasi untuk menjadi contoh bagi koperasi yang lainnya. Nah, jadi silahkan tanya apa yang bisa kami lakukan. Jauh-jauh kami ke sini ya sekarang. Bisa by phone, kita bisa ada koordinasi, ada sekarang kan koperasi berbeda dengan koperasi yang lain. Jadi kita pun harus, dinas koperasi juga harus meningkatkan kemampuan SDM-nya. Kalau kita kalah dengan SDM yang kita bina, sukarnya kan bunyi kita nih apa kita sampai ini dah jauh dah di anu lagi kan. Apakah ada dunia dengar sida itu. Jadi ya, salah satunya kami dari internal kami meningkatkan SDM kami untuk melakukan pembinaan yang terus-menerus kepada Koperasi Belayan Sejahtera. Ya, itu Pak. Kalau dari Bang Jamal sendiri gimana? Sejauh ini sudah bagaimana pemerintah, terutama dinas koperasi dalam mendampingi Bang Kamal di beberapa? Bukan hanya saya ya. Dari generasi-generasi sebelum saya sebenarnya kita nggak mungkin bisa sampai di titik ini kalau tidak ada pendampingan dari dinas koperasi. Dari zaman masih Pak siapa dulu itu terus didampingi. Orang tua kami itu pokoknya kalau ada masalah dengan perusahaan atau dengan mana
pasti kami ke dinas koperasi. Bahkan ada masalah internal gitu, kita mintanya dimediasi oleh dinas koperasi. Jadi dinas koperasi itu buat kami bukan hanya sekedar pendamping ya, tapi orang tua kami. Ada masalah dalam keluarga, ada ke dinas koperasi. Ada masalah dengan orang luar, ada ke dinas koperasi, melapor. Disakiti dengan perusahaan, melapor ke dinas koperasi. Jadi itu satu hal, pendampingan dalam hal pengelolaan internal sumber daya. Pelatihan manajerial juga sering. Tiap tahun paling sedikit 5 kali pasti ada pelatihan manajerial. Mulai dari manajemen koperasinya, pelaporan keuangannya, pajak, terakhir itu tentang simpan pinjam, kalau saya nggak salah. Bahkan yang terbaru koperasi modern. Jadi pendampingan dinas koperasi sekira bukan lagi sekedar pendamping, tapi sudah jadi orang tua kita. Makanya saya bilang tadi, nggak mungkin kami berhasil pada tahap ini tanpa ada pendampingan dari dinas. Jadi gimana rasanya, Pak? Ya, memang kami itu bisa jual kepada kami ini orang tua gitu. Karena ada jual anaknya yang bisa dipadahi. Ada jual anaknya yang bisa dipadahi. Alhamdulillah ada anak yang bisa dipadahi. Jadi ini loh anak yang nurut. Nah, mun kita ini nurut ya ini jadi papa kan. Nah, ini contohnya ya kami seandainya kepada kami orang tua yang baik kepada anak-anak ini kan, tergantung anak-anaknya, kami juga harus memberikan contoh lah kepada anak-anak ini. Tegak apa sih? Satu, visioner, transparansi, dan akuntabel tadi. Nah, jadi diajarkan ke SIDA sehingga anak-anak ini memang tadi saya jual anak-anak segalanya belum tentu juga ada juga yang bisa dipadahi itu. Ada juga yang begitu kita itu berkelahi, mungkin itu gen apa kan yang masalah Gen A lagi itu balik ke A lagi, reject A lagi. Ya, jadi ya senang, alhamdulillah. Satu, memang membangun koperasi itu susah-susah gampang ya. Artinya susahnya 2 kali, susah-susah gampang ya. Susah 2 kali dulu baru gampang. Jadi etam ngajari SIDA usaha kan begini baiknya gitu. Nah, tinggal SIDA lagi. Nah, kemudian terjadi ada yang baik dulu, pengurusnya baik, begitu karena ketentuan bisa calon lagi, terjadi pemilihan berbeda. Nah, oke, berbeda dari manusianya, visinya, atau terjadi perubahan secara global, visi dan manajemennya, bukan keadaan ekonomi dunia, atau misalnya contoh andai kata ada kebijakan atau terjadinya pandemi terhadap manusia atau terhadap sawit misalnya, ada virus yang merusak sawit sehingga gagal total. Nah, kemudian melumpuhkan kebun sawit, melumpuhkan 6 usaha yang tadi itu, bengkel, ada kerjaan, karena sawit simpan pinjam mungkin banyak yang minjamnya mahal, balikkan nih, buka kopi nih dia yang beli, buka belayan nggak dibuka, belayan mat itu jangan dibuka, ada banyak yang berhutang kan ya nih. Nah, jadi misalnya contohnya gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi, tapi etam kan berpikirkan pada keadaan normatif kan, yang karena normatif ini kan kelihatan dari itu datanya apa sih yang kita ada nih, data anggota sekian, produksi sawit sekian, harga sawit sekian, kan ini dimainkan nih, oh sekian nih. Jadi dari data yang tadi punya Bang Jamal tadi, inilah dasarnya untuk mengambil kebijakan. Kebijakan misalnya etam nambah lagi dari 7 usaha nih, tambah lagi jadi 8 atau tambah lagi 9 dengan data yang ada ini tadi. Demikian Bang Poji. Artinya gitu yang Pak ya, namanya tembirin usaha. Pasti ada naik turunnya. Oke, terakhir mungkin closing belum dari Pak Taufik lagi. Satu. Nah, apa saja nih yang akan dilakukan Diskop dan UKM dalam membangun perekonomian melalui koperasi ke depan? Kami mempunyai sebuah mimpi atau visi ya, sama dengan Bang Jamal tadi. Bang Jamal ingin mensejahterakan
anggotanya. Nah, tugas kami adalah mensejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara melalui koperasi dan UKM. Nah, visi kami. Nah, tentunya kami ingin semua koperasi yang ada di Kutai Kartanegara itu tegak belajar sejahtera. Nah, tentunya memang menyesuaikan dengan kondisi kan kebetulan di sini potensi usahanya tuh ada 7. Nah, ada juga yang satu koperasi itu cuma 1 aja. Nah, ini yang kita dorong, ada nih peluang lainnya yang bisa, karena logikanya begini kan. Banyak usaha ada sisa hasil usahanya yang dikejar kan. Namanya 1 maha usahanya, 1 mah yang diharap nih. Kalau 2 ada 2 yang diharapkan gitu. Nah, kita dorong nih 1. Kemudian jika itu tetap 1 dioptimalkan, jika memang 1 ini sudah optimal, tambah lagi. Atau jika 1 ini kurang optimal atau memang kurang, kita cari usaha lainnya gitu. Supaya tujuan dari berdirinya koperasi adalah mensejahterakan anggota itu tercapai. Nah, jadi itu juga yang menjadi tujuan kami, mensejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara melalui koperasi. Nah, cuma kami belum bisa menetapkan bahwa yang menjadi target itu adalah jumlah anggota, karena sifat keanggotaan koperasi ini terbuka gitu. Nah, tegak belayan sejahtera dari 35 menjadi 1067. Artinya kepercayaannya tinggi, banyak yang tidak jadi anggota. Apabila jadi anggota koperasi belayan sejahtera rugi. Nah, ini yang tidak kami ini kan, ada juga yang anggota sebelumnya itu 100, tahun ini kenapa 45 mau lagi, banyak yang hengkang. Kenapa? Jangan kena nambah anggota, nambah kurang kan. Nah, ini yang itu yang kami hindarkan, amun dapat jangan gitu. Tapi ketika orang sudah apakah nih percaya atau misalnya pendah atau sebagainya, kalau pendah ya mungkin cari substitusi lah. Nah, jadi di situ indikator, tapi kami belum bisa menetapkan itu menjadi target karena sifatnya terbuka dari keanggotaan koperasi. Nah, demikian juga dengan UKM, karena memang koperasi ini bagian dari UKM sebenarnya, Pak Uji. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, UKM itu UMKM itu dipilah dari aset dan omsetnya. Nah, kalau melihat aset omset, Belayan Sejahtera ini sudah masuk kategori menengah. Menengah, dia di atas 5 miliar aset omsetnya 16 miliar nih kan. Jadi bagian dari koperasi. Jadi UMKM itu banyak nih, ada yang usaha perorangan atau maupun yang melalui koperasi, ya kan Bang? Siap. Terakhir mungkin closing statement Bang Damal, apa yang ingin Anda sampaikan kepada baik itu pemerintah, masyarakat ataupun pihak swasta yang hari ini menjadi mitra kita, Bang? Ya, ini untuk closing statement. Saya udah mulai langat nih hitam nih Bang. Saya sebenarnya tadi lupa menyampaikan ya, satu kiat lagi untuk keberhasilan koperasi. Kiat yang satu yang saya lupa sampaikan itu adalah pastikan bahwa koperasi itu tidak bermanfaat hanya untuk anggotanya, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Walaupun dia bukan anggota. Sebagai contoh, tahun ini kita sudah memberikan beasiswa untuk sekolah-sekolah. Itu ada SMK, SD, SMP, yang terbaru sekarang SMP di Longleh. Pokoknya seluruh sekolah di sekitaran Belayan ini kita berikan beasiswa gitu. Ya nggak besar. Kalau di Longleh kita ngasih 10 orang ya, untuk 1 orang mungkin sekitar 1 juta gitu. Nah, beasiswa itu untuk memotivasi anak-anak sekolah, ya anak-anak kita, generasi-generasi kita di desa ini, untuk lebih punya semangat lagi dalam mengejar pendidikannya. Karena sulit bagi kita ke depan kalau kita tidak meningkatkan kapasitas pendidikan kita. Nah itu, kemudian infrastruktur, Koperasi Belayan juga banyak membantu infrastruktur di desa, mulai dari jalan kampung, jalan penghubung kemana gitu ya, banyak sekali yang kita berikan bantuan desa. Pembangunan infrastruktur seperti lapangan-lapangan olahraga gitu ya, lapangan voli. Jadi memang desa. Ada space kayak CSR gitu ya? Ada CSR. Kalau di dalam koperasi CSR-nya, SHU-nya itu kan
5% ya. CSR yang kita pakai untuk dana sosial. Terus kita dari sertifikat RSPO tadi kan dapat insentif tuh dana hibah dari luar negeri. Nah itu kita juga kasih 5%. Gitu. Nah itu yang kita kasih untuk pendidikan, untuk apa namanya tuh kesehatan, bahkan tahun ini kita ngasih bantuan ke Pusban ya, ke kesehatan, macam-macam lah, mulai dari tempat untuk oksigen, kemudian tempat tidur bayi dan sebagainya lah, yang memang kita berikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di desa. Konsentrasi kami untuk sosial, kesehatan dan pendidikan memang yang pengen kita prioritaskan untuk bantuan sosial. Nah itu, jadi koperasi baru disebut bermanfaat kalau anggotanya sejahtera, masyarakat di sekitarnya merasakan dampak dari kehadiran koperasi. Terus untuk pemerintah, gas saja Bang. Kalau untuk pemerintah, izin Pak ya? Izin apa Pak? Izin Pak Taufik. Iya. Nah, ini akan berlalu dengan pemerintahan Atom nih Pak. Biasa aja kalau ada masukan, ada apa. Saya kira, saya kira terkait dengan pengembangan koperasi ya, ke depan koperasi simpan pinjam saat ini tuh sudah melekat dalam koperasi. Seolah-olah koperasi itu ya koperasi tukang tagih gitu. Padahal koperasi itu oleh Bapak bangsa kita itu disebut sebagai miniatur dari miniatur dari prinsip ekonomi di negara kita, ekonomi kerakyatan. Pancasila itu ya kalau kata Soekarno, kalau diserap lagi jadi satu, itu namanya Ekasila. Ekasila itu adalah gotong royong. Dan gotong royong itu adalah prinsip yang disematkan ke dalam tubuh dan jiwanya koperasi. Jadi buat saya koperasi itu adalah satu lembaga yang sangat mungkin untuk membangun kemandirian ekonomi negara kita. Sehingga buat saya negara, pemerintah harus fokus untuk meningkatkan pembangunan koperasi. Terakhir nih, Pak Taufik, apa yang menjadi closing statement, saran dan lain sebagainya, Pak? Ya, yang pertama saya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Koperasi Belayan Sejahtera atas prestasinya yang telah dicapai, atas kerja kerasnya, sehingga tidak hanya anggotanya yang sejahtera, tidak hanya namanya yang Belayan Sejahtera, tapi anggotanya sejahtera, dan juga masyarakat di sekitar kegiatan itu merasakan kesejahteraan terhadap berdirinya Koperasi Belayan Sejahtera. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, koperasi, pada pendirinya sampai ke manajemen yang saat ini. Yang kedua, terus tingkatkan prestasi. Nah, kemudian kami siap melakukan menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak, terutama anak kami Belayan Sejahtera ini. Nah, yang ketiga adalah kepada koperasi yang lain untuk ya silahkan mencontoh kepada Koperasi Belayan Sejahtera. Memang keadaan kita, daerah kita tidak sama seperti apa yang ada di sini. Kita satu rumah saja, karakter manusia berbeda-beda, apalagi ini 1067 orang. Tapi ketika ada garis yang harus yang harus ditaati, inilah ketentuan koperasi, dampaknya akan seperti ini, tentunya bisa mengiring semua opini itu. Tapi kita tidak bisa menyatukan mereka tanpa ada frame yang sama. Nah, ini harus dilakukan oleh koperasi-koperasi yang lain kepada anggotanya, terhadap tata kelola dan manajemen usahanya. Yang keempat, koperasi sekarang ini berbeda dengan koperasi yang dulu. Memang image saya pun ketika saya masuknya ke koperasi, yang setahu saya koperasi itu adalah tadi namanya koperasi, bunganya tinggi, datangnya mau tiap hari, dan viral di kampung itu. Kenapa dia itu didatangi, ada keributan, ternyata dia menunggak setorannya sudah sekian oleh siapa? Oleh koperasi. Koperasi ini kasih pinjam orang, kemudian bermasalah, terjadi keributan pada saat penagihan. Nah, itu yang setahu saya. Ternyata tidak, koperasi itu tidak hanya itu. Saat ini koperasi sudah
bisa seperti CP atau PT, dia bisa memiliki usaha kayak seperti ini. Apakah Belayan Sejahtera bisa memiliki usaha menjalankan usaha multimedia seperti ini yang digeluti oleh Bang Fauji? Bisa. Atau misalnya dia menjadi melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, bisa. Kemudian apakah bisa melakukan bangunan gedung? Bisa. Tinggal itu yang disebut KBLI ya. KBLI yang dilengkapi, dia ikut tender, bisa menang. Nah, 40% paket usaha, paket pemerintah itu untuk koperasi UKM. Dari luar negeri, kepemilikan modal itu sudah mengikuti pola koperasi. Jadi bank itu dikuasai, sahamnya dimiliki oleh masyarakat, tidak hanya oleh pemegang saham mayoritas benih, tapi masyarakat semuanya yang punya. Dia bikin bank, modalnya atau dia bikin toko atau misalnya sebuah usaha yang menjadi pemodalnya adalah masyarakat. Nah itu yang sudah terjadi, yang sudah ditiru oleh luar negeri dengan model, bukan ditiru sih, sudah dijalankan oleh di luar negeri. Yang sebenarnya ada dua data hitam nih yang ditetapkan. Kenapa pemerintah itu tetap mempertahankan walaupun sekarang ya menterinya berpisah ya, Menteri Koperasi dan UKM dipisah supaya lebih fokus. Nah, jadi model-model seperti itu sudah dilakukan. Kenapa orang bisa, kenapa etam nih gitu? Kalau saya bisa, misalnya 3 etam, masyarakat etam ini beli sebuah pesawat. Ini orang Belayan di desa Muai beli pesawat terbang, pasang di salah satu maskapai, boleh sebenarnya. Jamal dia mengatakan mindset. Jadi ada yang sebagai contoh merubah transaksi tunai menjadi non tunai. Perasaan sudah mudah dikirim transfer itu berasa diubitis sudah, mau dibuat itu sudah. Kemudian itu salah satu yang kecil loh. Nah dengan tadi itu berpikir visi itu, Munyi Fauji Bang Jamal juga, etam mendirikan pabrik sawit di sini. Kenapa nih? Munyi 1067 orang, berapa pitisnya perlu? Misal 10 miliar, oke. Untuk itu etam beri pitisnya sekian. Misal 10 miliar 670 juta misalnya. Berarti berapa seorang tuh? Bagi. Tentunya ada tahapan. Jadi kenapa tidak orang lain bisa etam di? Nah itu yang harus ini oleh pelaku koperasi UKM lainnya. Kenapa orang bisa, etam di? Artinya etam juga harus bisa. Demikian statement coach saya. Siapa mungkin cuaca sudah mulai panas. Iya. Hari sudah mulai. Iya, tidak bersahabat ya. Tadi hujan sekali ya. Takut ada hitam dia. Iya. Skincare mahal. Bang Jamal, terima kasih. Terima kasih Mas Fauji. Terima kasih Bang Fauji. Dan Sana Tembikesah, terima kasih Anda telah menyaksikan acara Tembikesah yang kolaborasi dengan Klinik Koperasi dan UKM, Diskop dan UKM Kutai Kartanegara. See you di next video. Dadah. Oke.